Hai para pencinta buku, apa kabar? Anda suka minum kopi seperti saya? Sama, saya juga. Kalau saya lagi ngopi seperti ini, pasti temen yang ngopi adalah buku gitu ya. Walaupun saya hidup di dunia digital, tapi buku tuh tetap nggak bisa buku yang digital. Mungkin kayak saya orang kuno kali ya. Saya masih konvensional, masih suka megang buku, membuka plastik kalau baru beli, mencium baunya, dan mendengar bunyinya ketika dibalikan seperti ini. Dalam The Library of Ramadan KH, kami lagi membahas tentang buku Gelombang Hidupku Dewi Ja dari Dardanella. Ini kisah perjuangan hidup seorang wanita yang lahir dari kalangan rakyat biasa, yang cenderung miskin bahkan, terlunta-lunta, kemudian menjadi seorang artis panggung yang kenamaan, terutama pada masa menjelang Perang Dunia Kedua. Kehidupannya yang unik, sejak dari hidup mengamen loh ya, kemudian diangkat ke atas panggung, dijalin dengan pernikahan, penderitaan batin, atau pasang surutnya Dardanella, baik di negeri sendiri maupun di luar negeri, telah dituangkan oleh pengarang dengan lembut dan menarik. Bagian masa hidupnya yang terindah menutup kisah ini dengan mengharukan, justru setelah dia ditinggalkan oleh banyak teman senasibnya, baik yang pulang ke tanah air atau meninggal dunia, termasuk Nyonya Vera, bekas ibu mertuanya, dan Pietro, bekas suaminya. Udah punya belum buku ini? Cari deh, untuk menambah kekayaan pengalaman batin Anda tentang kehebatan seorang perempuan. Aku belum bisa menjadi tenang. Suatu hal menggelitik hatiku. Aku masih saja berkeinginan untuk bisa mendatangkan rombongan penari dan penyanyi dari Indonesia ke Amerika. Aku mesti berbuat sesuatu, pikirku. Aku mesti harus berusaha memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat di sini. Bukankah itu yang membakar diriku selama ini? Suatu berita sedih disampaikan oleh seorang kenalan lewat telepon yang mengabarkan bahwa Aceh belum lama ini telah meninggal dunia. Innalillahi, ucapku. Kabar ini menyadarkan aku bahwa aku telah bertambah tua. Kabar ini walau sebentar menggugah kesadaranku betapa singkatnya hidup di dunia ini. Telah sekian banyak teman-temanku dan rekan-rekan yang meninggal, pikirku. Aku menjadi merasa dipacu. Aku mesti berbuat sesuatu, mesti, pikirku. Tapi aku tertumbuk pada persoalan bagaimana mendapatkan biaya perjalanan untuk sekian banyak orang. Sementara aku berpikir demikian, terbacalah suatu berita dalam surat kabar bahwa pesta bunga yang biasa disebut Rose Parade akan diadakan lagi di Pasadena. Begitu ku baca berita itu, begitu muncul dalam pikiranku. Mengapa Indonesia tidak mengambil kesempatan ini? Tak ubahnya, aku seperti melompat dari kursiku dan lari ke dalam menemui suamiku. Li, aku tahu sekarang apa yang patut aku lakukan, teriakku. Apa? Kita mesti ikut Rose Parade. Hah? Rose Parade? Bagus. Tapi siapa yang membiayainya? Aku juga jadi berpikir, siapa yang akan menjadi sponsornya? Kita mesti mencari orang kaya yang suka kepada Indonesia, atau kita mesti menghubungi suatu perusahaan yang ada hubungannya dengan Indonesia. Barangkali perusahaan itu mau ikut serta dalam pesta ini, kata Ali mendorong. Aku menjadi gelisah, sangat gelisah. Belum waktunya aku telah berangkat ke studio untuk mengajar. Aku berharap bisa ketemu dengan orang-orang yang kiranya bisa memberikan jalan kepadaku. Di studio masih belum ada murid sebetulnya. Betul-betul masih terlalu pagi.
Aku menunggu murid-muridku datang dengan tenang. Aku ingin bicara soal parade itu. Tukang membersihkan ruangan muncul. Bukan ia orangnya yang bisa aku ajak bicara mengenai maksudku. Ada tamu untuk Anda, kata orang itu. Siapa? Tanyaku. Entah, dari Union Oil. Dari Union Oil? Siapa itu? Aku keluar dari kamarku. Nampak seorang laki-laki dengan pakaian yang rapi. Apakah Anda Mrs. Devija? Tanyanya. Benar, saya Williams, Robert Williams, utusan dari Union Oil, wakil Mr. Muriel. Bisa kita bicara sebentar? Tentu, jawabku. Silakan masuk ke kamar saya saja. Kuterima dia di kamar kerjaku. Rupa-rupanya tidak sulit menemukan Anda, kata laki-laki itu. Tidak, saya cuma bekerja di sini. Setiap hari saya ada di sini, kataku berbahasa basi. Anda pernah tahu mengenai Rosebery? Saya seperti tersentak mendengarnya. Tentu saja, jawabku segera. Ada apa dengan parade itu? Sambil gugup sendiri jawabnya. Kami, Union Oil, mempunyai maksud untuk turut serta dalam pesta itu. Masih ada waktu kan? 5 bulan lagi? Ya, betul. Aku menghitung dengan jariku. Sekarang masih Juli. Iya, 5 bulan lagi, pikirku. Lalu, aku tidak sabar. Kami bermaksud akan membuat sebuah float. Gerobak besar yang panjang yang dihias dengan bunga-bunga. Tapi untuk itu kami memerlukan orang-orang. Dan sebaiknya orang-orang Indonesia. Karena kami akan sebut float Indonesia. Kami mau memperkenalkan Indonesia. Sungguh aku merasa mendapat durian runtuh. Aku menyambutnya dengan gembira, dengan bertepuk tangan. Mengapa demikian gembira Anda tampaknya? Tanya William sambil tersenyum lebar. Kita seperti diperjodohkan. Beberapa hari yang lalu saya terus berpikir tentang parade ini. Cuman tidak terbawa dalam mimpi saja. Saya terus berpikir mengenai ini. Sekarang Anda datang mengajak saya memikirkannya. Kami berdua menjadi tertawa keras. Jadi apa yang Anda perlukan? Berapa banyak orang Indonesia? Ya, tapi yang cantik-cantik tentunya. Ya, tidak perlu terlalu cantik. Yang kita perlukan ia bisa mengenakan pakaian khas Indonesia. Tapi Indonesia begitu luas, begitu banyak pakaiannya. Itu sebabnya saya datang ke Anda. Anda yang boleh memilih. Bali tentu harus ada kan? Begitu cantik perempuan dengan pakaian Balinya. Tapi dengan pakaian Jawa juga bagus. Dengan pakaian Bugis juga bagus. Bagus. Karena kami serahkan sama Anda. Dan sebaiknya mereka harus bergerak. Harus terus menari. Baik, ini buku yang Bella pegang adalah Gelombang Hidupku. Iya. Dewija dari Dardanella. Yang dibuat oleh Ramadan KH, Aki Tutun ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya dari buku ini kemudian juga mendengar bagaimana ide-ide Bella tadi dalam diskusi kita sebelumnya adalah ternyata budaya dan pariwisata itu sangat menguntungkan buat rakyatnya. Harusnya, iya. Dan kita kaya sekali karena di setiap tempat kita tuh ada ratusan tentang budaya dan keindahan pariwisata yang mungkin nggak bisa ditandingin sama tempat lain, tapi itu tidak diperhatikan dengan baik gitu loh. Maka ada nggak idenya Bella sebagai generasi muda sesudah membaca buku itu, apa sih yang mesti kita lakukan? Iya, oke, baik. Makasih banyak buat pertanyaannya, bagus banget Bu Bunas. Jadi kalau dari Bella sendiri sebagai millennials ya yang lebih tua dikit dari Brooke, kayaknya sekarang itu karena eranya sosmed gitu ya, apa-apa masuk TikTok, apa-apa masuk Instagram gitu. Menurut aku dengan segala macam viral-viral yang ada aja trennya yang berubah terus, tapi mungkin momen itu tuh bisa jadi salah satu kesempatan yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan budaya kita gitu Bu Bunas. Kayak misalnya mungkin kita diundang tampil di luar negeri gitu, misalnya membawakan tarian apa atau ada acara apa di mana di acara tersebut banyak ngundang delegasi-delegasi dari berbagai macam negara, di mana kita bisa berkesempatan untuk mungkin kita membawakan tarian atau lagu atau pakaian tradisional kita. Pokoknya momen apapun itu
kalian tuh bisa biasakan untuk meng-capture itu dan meng-upload itu di sosial media gitu, supaya nanti dari situ tuh orang bisa tahu, oh ini budaya Indonesia ya, oh ini misalnya baju adat dari daerah ini gitu ya, mungkin orang jadi nggak tahu akhirnya bisa tahu gitu. Nah mungkin itu sosial media bisa menjadi salah satu tools yang sangat-sangat berguna sekali kalau kita gunakan dengan bijak, and we know how to promote our culture through social media gitu. Tentunya dengan ya kemasan yang ala Gen Z atau yang millennials lah gitu, tapi pesannya tuh tetap jelas gitu, promosi budaya gitu. Terus sudah kayak gitu juga jangan pernah lelah untuk mempelajari budaya sendiri sih. Dan ini aku berkaca banget dari Ibu Dewija, di mana dia bayangin dari kampung gitu kan, dari orang susah, kemudian lewat Dardanellanya itu dia bisa manggung ke Amerika, tampil ke Amerika gitu ya. Memang dia harus menikah dengan orang asing dulu dan kemudian sampai pindah warga negara, tapi saya yakin sekali Ibu Dewija tuh tidak pernah berhenti mencintai Indonesia gitu. Dan karena pada saat itu juga lagi perang, hidup susah apa segala macam, jadi mungkin dia harus membuat decision yang membuat dia supaya tetap bisa bertahan hidup gitu, tapi itu tidak berpengaruh terhadap kecintaan dia terhadap bangsa dan tanah airnya dia, Indonesia gitu. Dan dia berjuang lewat diplomasi budaya. Dan lewat bukunya Ibu Dewija ini juga aku jadi terinspirasi untuk aku pengen terus belajar tentang budaya Indonesia gitu. Kayak sekarang aku lagi belajar nari di salah satu sanggar gitu, di mana aku mempelajari tari dari Banyuwangi, tari Jejer Gandrung. Jadi itu agak-agak mirip Bali sedikit, cuman masih Jawa Timur. Kenapa aku ambil tari Jawa Timur? Karena dari keluarga ibu kan masih ada Jawa Timurnya. Jadi dengan belajar tari itu secara nggak langsung, selain kita bersyukur, kita juga bisa tetap mempromosikan budaya dan lebih mengenal sama diri sendiri gitu. Kayak gitu. Susah nggak jadi penari? Susah karena ternyata nari itu nggak cuman asal gerak aja, tapi harus sinkron, bubunas gitu. Dan setiap koreografi tuh ternyata, kalau aku nggak tahu kalau kayak hip hop yang modern gitu ya, tapi mereka kan sebenarnya kan kalau yang modern itu kan lebih ke pop culture. Bedanya sama tarian-tarian tradisional itu, dia ternyata setiap gerakan tuh ada filosofinya Dan meditasi. Kayak meditasi. It's like actually a different form of meditation. Dan ternyata tuh kenapa mereka pakai sampur apa segala macam tuh, rata-rata inspirasinya tuh dari alam semua gitu, fenomena alam yang mereka jadiin inspirasi ke dalam sebuah karya gitu. Jadi sebenarnya kita kalau belajar tarian tradisional tuh belajar meaningnya juga gitu, dan itu indah banget. Nah, terus guys, yang juga aku seneng banget gitu ya dari pelajaran Gelombang Hidupku, Dewija dari Dardanella yang merupakan karangan Rama dan KH ini adalah nih, kalian lihat deh. Jadi dalam buku ini tuh ada sebuah foto masih hitam putih ya, zaman itu luar biasa ya, tapi sosok Dewija ini udah luar biasa sekali cara dia membawa diri dalam pergaulan dan bagaimana dia melakukan diplomasi budaya dengan caranya dia, dengan kemampuan yang dia bisa gitu. Kalau sekarang tuh orang bilangnya mungkin think globally, act locally gitu. Jadi dia pergaulan dan pola pikirnya tuh dia terbuka gitu. Dia bergaul dengan berbagai macam orang dari negara yang berbeda-beda gitu. Banyak melakukan pertemuan-pertemuan dan perjamuan dari berbagai macam negara gitu. Tapi dia tetap membawakan budaya Indonesia dan dia tetap menampilkan, ini loh saya tuh wanita Indonesia seperti ini loh gitu. Dan biasanya kan kalau orang Indonesia kan ke luar negeri, dia kayak kebanyakan gitu ya, kalau dari buku yang saya baca nih, kalau di Amerika dengarnya musik-musik Amerika dong gitu. Jadi ada satu dialog gitu ya, kalau nggak salah dengan presiden pertama kita. Kemudian Ibu Dewija bilang, ya jangan Pak gitu, justru malah kita harus tetap masang musik gamelan supaya tuh orang-orang tahu gamelan adalah part of Indonesian heritage gitu. Jadi supaya orang tahu kalau ini loh jati diri kita gamelan gitu. Jangan, kenapa gamelan keren kok gitu, jangan malu untuk memperdengarkan musik-musik gamelan gitu kepada orang-orang luar negeri gitu. Kayak gitu. Jadi banyak banget diplomasi budaya ya yang dilakukan oleh Ibu Dewija, dan itu mengajarkan kita untuk jangan pernah malu dengan budaya kita sendiri, bahkan harusnya kita bangga gitu ya, dan terus belajar dan jangan lelah untuk mempromosikan budaya Indonesia dimanapun kita berada, karena kalau bukan kita yang mempromosikan mau siapa lagi gitu.